Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudara-saudara sekalian, para mahasiswa dan mahasiswi program studi IPS semester 3 Fakultas Ilmu Tarbiyah Keguruan UN Syarif Hidayatullah Jakarta. Selamat berjumpa kembali dan selamat membahas dan mengkaji tentang hal-hal yang berkaitan dengan keislaman. Saudara sekalian, pada pertemuan yang lalu telah dibahas pengertian iman, Islam, dan ihsan secara umum. Dan saya telah memberikan tugas untuk mencari ayat-ayat yang terkait dengan Islam dan juga ayat-ayat yang terkait dengan iman pada surat-surat yang terdapat di dalam Al-Quran. Demikian juga saya telah memberikan tugas kepada saudara-saudara untuk mencari video kesaksian para mualaf, ya orang yang baru masuk Islam, yang tentunya perlu Anda berikan komentar, ya, mengapa mereka masuk Islam. Bagi yang belum mengumpulkan, agar segera mengumpulkannya, karena nanti akan dinilai. Nah, untuk pembelajaran yang kedua kali ini atau sesi yang berikutnya, kita akan kupas lebih dalam tentang iman, Islam, dan ihsan. Sebelumnya jangan lupa berdoa untuk kesuksesan kita bersama. Berdoa mulai. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara sekalian, marilah kita ikuti video pembelajaran sesi yang kedua, yaitu tentang iman, Islam, dan ihsan. Untuk itu perhatikan pada layar laptop saudara sekalian, saya akan menyampaikan materi tentang iman, Islam, dan ihsan. Mohon agar diperhatikan bersama karena nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan dan akan ada evaluasi sejauh mana Anda sudah mengetahui dan memahami iman, Islam, dan ihsan. Ya. Pengertian Islam. Pengertian Islam. Kata Islam berasal dari bahasa Arab, yaitu bentuk masdar dari kata kerja aslama yuslimu, islaman, yang secara etimologi mengandung makna sejahtera, tidak cacat, selamat. Sejahtera, tidak cacat, atau selamat. Kata Islam berasal dari salima yang artinya selamat. Dari kata itu terbentuk aslama yang artinya menyerahkan diri atau tunduk dan patuh. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 112 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Fala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu 'inda rabbih wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Yang artinya tidak demikian. Bahkan barang siapa yang menyerahkan diri itu aslama kepada Allah sedang ia berbuat kebajikan, maka baginya pahala pada sisi Tuhannya dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Jadi kata aslama itulah terbentuk kata Islam. Pemeluknya disebut Muslim. Orang yang memeluk Islam berarti menyerahkan diri kepada Allah dan siap patuh pada ajarannya.
Saudara sekalian, oleh karena itu, kalau kita perhatikan dalam Al-Quran semuanya mengatur tentang kehidupan orang Islam. Sedangkan orang-orang yang non-Islam tentu tidak diatur di dalam Al-Quran sendiri. Artinya kalau kita mau Islam berarti kita harus mengikuti dan mematuhi serta menjalankan aturan-aturan yang ada di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Saudara sekalian, secara bahasa Islam memiliki beberapa arti. Bahasa Arab merupakan masdar dari kata aslama, yuslimu, islaman, yang artinya taat, tunduk, patuh, berserah diri kepada Allah. Sedangkan jika asal katanya, maka Islam berasal dari kata aslam, asalmu, aslama, istaslama, salim, dan salam. Lengkapnya adalah sebagai berikut. Asalmu artinya damai, perdamaian. Islam adalah agama yang damai dan setiap muslim hendaknya menjaga perdamaian. Aslama artinya taat, berserah diri. Seorang muslim hendaknya berserah diri pada Allah dan mengikuti ajaran Islam dengan taat. Istaslama artinya berserah diri. Salim artinya bersih dan suci. Ini merupakan gambaran dari hati seorang muslim yang bersih, suci, jauh dari sifat syirik atau menyebutkan Allah SWT. Salam artinya selamat, keselamatan. Islam adalah agama yang penuh keselamatan. Jika seorang muslim menjalankan ajaran Islam dengan baik, maka Allah akan senantiasa menyelamatkannya baik di dunia maupun akhirat. Kata Islam sebagai agama disebut dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ma'idah ayat 3 yang artinya, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Kemudian dalam surat Ali Imran ayat 9 yang artinya, sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Lalu disebutkan pula dalam surat Ali Imran ayat 85 yang artinya, dan siapa saja yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima darinya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Nah, ini adalah pengertian Islam yang ada di dalam Al-Quran. Saudara sekalian, secara istilah, Islam menurut istilah, secara istilah Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW untuk umat manusia agar dapat hidup bahagia di dunia dan akhirat. Inti ajaran Islam sekaligus amalannya terangkum dalam rukun Islam yang 5, yaitu syahadat atau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, pergi haji bila mampu. Pengertian Islam secara Islam tersebut adalah berdasarkan hadis Nabi, ya, yang saat itu Rasulullah SAW menjawab pertanyaan malaikat Jibril yang datang menyerupai seorang manusia yang gagah, gitu, yang tampan dengan berpakaian putih-putih. Saat itu malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah SAW tentang iman, Islam, dan ihsan. Ma ma'na Islam, kata orang yang berada di hadapan Rasulullah SAW itu. Maka Rasulullah SAW menjawab, al-Islamu punya al-Islamu ala khamsin sahadatin. Bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Al-Islamu ala khamsin sahadatin. Aqimus shalah, mendirikan salat. Kemudian wa ita'uz zakah, mengeluarkan zakat. Kemudian bersama Ramadan, berpuasa pada bulan Ramadan. Kemudian mengerjakan haji ke Baitullah jika engkau mampu. Jadi dalam hal ini
Islam itu terangkum dalam 5 rukun Islam, yaitu syahadat, kemudian salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, pergi haji bila mampu. Saudara sekalian, ihsan kemudian kita lanjutkan dengan apa itu ihsan. Ihsan secara etimologi berasal dari bahasa Arab. Dari bahasa Arab yang artinya adalah perbuatan baik. Artinya adalah perbuatan baik. Jadi arti ihsan menurut bahasa yaitu perbuatan baik. Secara istilah, ihsan adalah selalu merasa dalam keadaan di bawah pengawasan Allah SWT dalam segala ibadah, sehingga memunculkan rasa ikhlas dalam beribadah. Pengertian tersebut merujuk pada pendapat Muhammad Amin Al-Qurdi. Selain Muhammad Amin Al-Qurdi, Imam Nawawi juga termasuk ulama yang memberikan definisi ihsan. Menurut beliau, Imam Nawawi, bahwa ihsan adalah sebuah kondisi ketika seorang dalam beribadah selalu merasa diawasi oleh Allah SWT. Dalam hadis Rasulullah SAW menyatakan bahwa ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Namun jika engkau tidak dapat melihatnya, maka Anda harus yakin, engkau harus yakin bahwa sesungguhnya Allah melihat kita. Jelas bahwa kata tersebut merujuk pada